B1 22089. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui mengenai siklus pengelolaan keuangan negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Lalu, bagaimana siklus pengelolaan keuangan negara? Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau tahap perencanaannya. Lalu, yang pertama yaitu RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang, merupakan perencanaan makropolitis berwawasan atau berjangka 20 tahun yang memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM daerah setiap 5 tahun sekali. Yang kedua yaitu RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Yang ketiga atau selanjutnya RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah, yaitu dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu KUA yaitu dokumen yang disusun oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada kepala daerah sebagai acuan awal dalam menyusun APBD. KUA menguraikan visi, misi, program, dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya untuk 1 tahun anggaran KUA terdapat arah kebijakan penggunaan anggaran yang berfungsi untuk mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Lalu tahap selanjutnya yaitu PPAS, yaitu dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA. PPAS menjadi panduan bagi lembaga legislatif dan pembahasan dan pengesahan APBD. PPAS juga mencakup sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan yang dapat berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lainnya. Lalu kemudian tahap selanjutnya yaitu nota kesepakatan. Dalam nota kesepakatan atau nota kesepahaman, yaitu kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. Nota kesepakatan bukanlah kontrak. Kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian, nota kesepakatan tidak memiliki kekuatan mengikat. Akan tetapi, dalam praktek bisnis, ia sering dipandang sebagai kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya. Walaupun dalam praktek bisnis, nota kesepakatan sering dipandang sebagai kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek yang ada di dalamnya, namun dalam realitanya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi nota kesepakatan, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Ini berarti bahwa nota kesepakatan hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral. Lalu, tahap selanjutnya yaitu pedoman penyusunan RAK, SKPD, atau KL adalah suatu pedoman untuk menyusun rancangan kerja anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD. Lalu RAK, SKPD yaitu dokumen perencanaan dalam penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Kemudian tahap RAPBN adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara
yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Kemudian di tahap pelaksanaan ini sedikit saya menjelaskan. Yang pertama yaitu rancangan DPA SKP. Rancangan ini adalah memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Yang kedua, proses verifikasi kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah dan BPK paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan. Lalu kemudian tahap DPA SKPD, yaitu dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Lalu kemudian dasar pelaksanaan anggaran atau DIPA, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pembendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN. Lalu setelah dasar pelaksanaan anggaran atau DIPA disusun, proses selanjutnya yaitu menyusun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lalu laporan realisasi semester pertama yaitu pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan progres untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut paling lambat disampaikan kepada DPRD pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Perubahan APBD. Laporan semester pertama tadi menjadi dasar perubahan APBD. Perubahan APBD dapat terjadi apabila yang pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Yang keempat, keadaan darurat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu keadaan luar biasa. Lalu slide selanjutnya yaitu struktur utama pengelolaan keuangan negara. Secara garis besar, struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, keseimbangan umum atau surplus atau defisit anggaran, terakhir yaitu pembiayaan anggaran. Asumsinya dasar makroekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga SPN 3, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia, dan produksi atau lifting minyak atau lifting. Lalu faktor-faktor penentu pengelolaan keuangan negara yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Di sini pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu antara lain dengan memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Terakhir, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pengelolaan keuangan negara yang efektif adalah prasyarat bagi pemerintah untuk memenuhi tugasnya dalam menyediakan layanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas fiskal. Keberhasilan pengelolaan keuangan negara sangat bergantung pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang bijak.
Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.